Halo guys, para mahasiswa semua. Pada video kuliah hari ini, kita akan membahas pokok bahasan mengenai materi percabangan. Materi yang akan kita bahas diantaranya adalah percabangan dengan struktur if. Percabangan dengan struktur if ini terbagi dari beberapa kategori, yaitu percabangan dengan satu kasus, yang kedua adalah percabangan dengan dua kasus, yang ketiga adalah percabang dengan 3 kasus atau lebih, atau kita sebut sebagai percabangan tersarang. Selain struktur if, nantinya kita akan juga mempelajari struktur switch case. Dari dua struktur tadi, apakah perbedaannya? Nanti kita akan diskusikan. Yang pertama, percabangan satu kasus. Percabangan satu kasus tentunya adalah percabangan yang hanya menangani satu kasus. Kalau kita melihat notasi algoritma dengan penggunaan struktur if then di bawah ini, di sini terdiri dari dua gambaran. Yang pertama adalah digambarkan dalam bentuk flowchart, yang kedua adalah dalam bentuk pseudocode. Mari kita pahami dalam bentuk flowchart terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa terdapat hanya dalam satu kondisi saja. Dan di sini menandakan hanya ada satu kasus. Jika kasus ini atau kondisi ini benar adanya atau memenuhi, maka akan dilanjutkan melakukan aksi sesuatu, aksi apapun. Jika kondisi ini sebaliknya tidak memenuhi atau salah seperti itu, maka tidak akan memenuhi atau tidak melakukan apapun. Nah, jika kita melihat berdasarkan pseudocode, di sini kita lihat di sini ada if, di mana di sini menandakan penggunaan struktur if. Kemudian di sini ada struktur then. Nah, di tengah-tengah di sini ada kondisi, di mana jika kondisi ini memenuhi, maka akan melanjutkan ke proses aksi di bawahnya. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka tidak akan memproses aksi ini, alias tidak melakukan apapun, tidak melakukan aksi apapun. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh seperti berikut. Nah, di dalam contoh ini, kita bisa melihat bahwa di sini terdapat algoritma bilangan genap, di mana kita suruh untuk memasukkan sebuah bilangan ke dalam sebuah masukan, piranti masukan seperti itu. Apakah bilangan tersebut termasuk bilangan genap atau tidak? Nah, kita bisa lihat di sini adalah dalam bentuk pseudocode, di mana di sini ada inputan sebuah bilangan, di mana bilangan inputan tadi jika dimodulus sama dengan 0, pastinya ditulis sebagai bilangan genap. Jika bilangannya itu tidak habis di mod 2 sama dengan 0, maka dipastikan bukan bilangan genap. Kalau kita melihat berdasarkan gambaran, berdasarkan flowchart di samping, nah di sini ada pengkondisian bahwa apakah bilangan yang dimasukkan modulus 2 sama dengan 0, jika nilainya ya, maka dipastikan bilangan yang dimasukkan merupakan bilangan genap. Jika bilangan tersebut tidak sama dengan 0, maka tidak akan melakukan aksi apapun. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah percabangan dua kasus. Percabangan dua kasus di sini terdiri dari beberapa
percabangan. Di sini kita bisa lihat berdasarkan contoh siklus dari gambaran dari flowchart ya. Di mana di sini jika ada kondisi, jika memiliki kondisi nilainya, jika ada kondisi yang memenuhi, maka akan melakukan aksi. Seperti itu ya. Kemudian jika di kondisi ini tidak memenuhi, maka di sini akan melakukan aksi juga. Akan tetapi di sini ketika di sini tidak melakukan aksi, ketika di sini salah gitu ya, di sini else gitu ya, maka di sini selanjutnya programnya tidak berjalan lagi atau selesai di sini. Nah, di sini jika kita lihat berdasarkan pseudocode-nya, jika kondisi dan aksi satu gitu ya. Jadi jika kondisinya memenuhi, maka akan memenuhi atau melakukan aksi satu. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka akan melakukan aksi yang dua. Nah, perbedaan dari percabangan satu kasus dengan dua kasus, kalau di satu kasus, jika kondisi ini tidak memenuhi, maka tidak akan melakukan aksi apapun. Nah, perbedaannya dengan percabangan yang dua kasus ini, jika kondisi ini tidak memenuhi, di sini ada tambahan else ya. Nah, di sini else ini akan mengeksekusi jika ada kondisi yang tidak memenuhi dalam kondisi yang dibuat. Nah, kemudian versi lain yang lebih singkat untuk percabangan dengan if adalah menggunakan ternary operator. Nah, ternary operator ini berguna untuk memberikan sebuah nilai pada suatu variabel berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kondisi yang diberikan. Nah, berikut pola dari penggunaan ternary operator. Di sini kita membuat sebuah variabel baru, kemudian kondisinya kita tulis. Nah, kita tinggal masukkan operator tanda tanya. Setelah tanda tanya ini adalah aksi di mana adalah nilai yang jika kondisinya memenuhi, kemudian di sini jika salah, setelah itu ada titik dua, di sini adalah nilai jika nilai kondisinya tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, contoh dari percabangan dua kasus di sini adalah algoritma maksimum. Nah, bagaimana dalam dua buah bilangan inputan. Di sini ada A, kita B. Kita variabelkan A, ada variabel B dengan tipe data integer. Nah, di sini kita masukkan A dan B. Nah, di sini jika A lebih besar B, tentunya yang ditulis di sini adalah A lebih besar. Sehingga kita pastikan nilai A lebih besar daripada B. Kemudian sebaliknya, jika B kurang dari A, nah di sini tidak perlu ditulisan seperti itu. Cukup kita tuliskan else, ya. Maka yang pastinya jika A itu berarti lebih kecil, dipastikan adalah B terbesar. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini gambar dari flowchart-nya, di mana di sini ada kondisi nilai A lebih dari B, maka jika benar, maka bilangan terbesarlah yang akan dieksekusi. Jika salah, maka bilangan B lah yang akan dieksekusi. Seperti itu. Kemudian untuk percabangan if yang terakhir adalah percabangan tersarang atau percabangan dengan 3 kasus atau bisa lebih. Berikut ini adalah notasi algoritmik dari percabangan 3 kasus atau lebih. Sama halnya dengan percabangan 1-2 kasus yang sudah kita bahas di depan tadi, di mana di sini terdiri dari beberapa kondisi.
Di sini kita lihat jika contoh 3 kasus, di sini kita bisa lihat if di sini ada if lagi. Kemudian di sini ada kalau 4 kasus, di sini ada if, di sini ada if, ini ada if lagi. Nah, di sini menandakan bahwa di sini terdiri beberapa kondisi. Jika kondisi 1 memenuhi, maka akan mengeksekusi aksi 1. Jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka akan mengeksekusi else. Nah, di else ini kita ngecek lagi. Ada percabangan lagi, di mana di sini ada kondisi 2. Nah, di sini ketika kondisi 2 memenuhi, maka akan mengeksekusi aksi 2. Begitu seterusnya. Jika tidak memenuhi kondisi 2, akan memenuhi aksi 3. Jika 4 kasus pun seperti itu. Jika kondisi 1 memenuhi, maka akan melakukan aksi 1. Jika tidak memenuhi, maka mengecek beberapa kondisi. Nah, di sini ada kondisi, jika kondisi 2 memenuhi, maka akan melakukan aksi 2. Nah, jika kondisi 2 tidak memenuhi, maka melakukan pengecekan lagi. Seperti itu. Sehingga mendapatkan kondisi terakhir dari kasus yang akan kita cari. Untuk lebih memantapkan lagi, kita lihat contoh kasus percabangan 3 kasus ini. Nah, di sini ada penentuan nilai indeks mahasiswa berdasarkan nilai ujian. Nah, di sini terdiri beberapa inputan atau variabel, di mana di sini untuk nilai di sini adalah dengan menggunakan tipe data real. Kemudian indeksnya adalah dalam bentuk char, tipe data char, yaitu dengan A, B, C, D. Jadi indeks ini adalah nilai maksudnya. Nah, kita bisa lihat di sini, jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka indeksnya dipastikan A. Jika kurang dari lebih besar dari 80, di sini ada else. Maka ngecek lagi di bawahnya, apakah nilainya lebih besar daripada 70 N dan nilainya kurang dari 80, maka akan mengeksekusi yang indeks P. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan percabangan menggunakan else terakhir, di mana else terakhir di sini pengecekannya adalah dengan mengeksekusi indeks E. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur switch case. Nah, struktur switch case dapat digunakan untuk menyeleksi untuk percabangan atau satu atau lebih dalam bentuk yang lebih sederhana daripada struktur if dan else yang memiliki bentuk yang bertingkat-tingkat. Nah, bentuk switch case seperti ini. Switch case. Nah, di sini switch. Sini ada nama variabel. Nah, kemudian case-nya. Kemudian di sini adalah nilainya. Jika memenuhi nilai ini, maka akan menjalankan kode program yang ada di dalam nilai 1. Kemudian setelah itu kita tuliskan break-nya. Kemudian juga selanjutnya jika case nilai 2, maka akan mengeksekusi nilai yang ada di sini. Yang diakhiri dengan break. Sampai paling bawah adalah default. Di mana default ini adalah kode program yang dijalankan jika tidak memenuhi kondisi yang terpenuhi. Jadi jika tidak memenuhi dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya, maka akan mengeksekusi kode yang di bawah coding default ini. Nah, contoh dari penggunaan struktur switch case adalah mencetak nama bulan berdasarkan nomor bulan. Seperti kita tahu, bulan terdiri dari memiliki 12 bulan.
Nah, di sini kita bisa mengkonversi apakah kalau misalkan angka 1 itu harusnya nantinya memiliki nama bulan Januari. Jika 2 Februari dan sampai seterusnya hingga ke angka 12, yaitu di bulan Desember. Nah, bagaimana kita dalam menuliskan sebuah percabangan yang dengan model seperti ini dengan struktur switch case? Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini adalah contoh dalam bentuk pseudocode ya. Nah, di sini kita memasukkan angka bulannya. Jika angka bulannya 1, misalkan di sini. Sini inputan angka bulan ya. Case. Angka bulan sama dengan 1, maka kita tulis Januari. Jika 2, Februari. 3, Maret. Jika 4, April. Jika 5, Mei. Begitu seterusnya. Sampai di angka bulan ke-12 kita tulis sebagai Desember. Sehingga nanti jika kita ingin memasukkan misalkan angka 7, maka otomatis nanti sistem akan mengeluarkan bulan Juli. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara struktur case, switch case, dan struktur if. Nah, kita bisa lihat kedua tabel ini bahwa jika if ini dapat menggunakan operasi seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk switch case, kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string. Gitu ya. Kemudian digunakan jika if digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Jika switch case hanya ada satu kondisi saja. Gitu ya. Nah, itu kelemahannya di switch case itu. Kemudian jika di if tidak perlu ada statement khusus dalam mengakhiri statement. Kalau switch case tadi menggunakan statement break. Kemudian jika if menggunakan statement else, jika switch case menggunakan statement default. Kalau if boleh ada kondisi konstanta yang sama, kalau switch case tidak boleh ada kondisi konstanta yang sama. Demikianlah materi perkuliahan pada pokok bahasan percabangan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.